Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen dan rekan-rekan yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil dari proyek kelompok 6. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Hairunisa Zreka dengan nomor NPM 2141053, yaitu saya sendiri. Yang berikutnya yaitu Ella Rahmawati dengan nomor NPM 2141040. Berikutnya ada Velia Rifanti dengan nomor NPM 2141172, dan yang terakhir ada Putri Surya Sri Rahayu dengan nomor NPM 2141043. Di sini saya akan memberikan rencana kegiatan dari hasil rancangan kami. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep Flower of Service UMKM. Yang kedua, menjelaskan sistem informasi manajemen dengan pelayanan salon. Yang ketiga, menjelaskan X steps to successful change pada UMKM. Yang keempat, menjelaskan pendekatan strategi yang digunakan UMKM. Yang kelima, menjelaskan peran korporat, operasional, dan unit dalam UMKM. Berikutnya, UMKM yang kami pilih yaitu yang bergerak di bidang jasa, di mana UMKM tersebut yaitu Maharani Rias Pengantin. Jadi, profil Maharani Rias Pengantin. Salon Maharani Rias Pengantin merupakan salon khusus untuk melayani customer yang ingin menjalankan pernikahan dengan menawarkan berbagai macam pelayanan jasa, seperti dekorasi tempat pernikahan, fotografer, tata rias, serta tata rambut. Salon Maharani telah didirikan sejak 1997 oleh almarhum Siti Khadijah dan diteruskan oleh menantunya yaitu Dian Yulianti pada tahun 2004. Salon Maharani terletak di Perumahan Taman Sari, Blok D nomor 75. Selanjutnya akan menjelaskan tentang konsep Flower of Service. Flower of Service adalah konsep yang menggambarkan produk utama perusahaan jasa yang dikelilingin oleh jasa tambahan yang digambarkan seperti bunga, di mana walaupun core produk perusahaan bagus, tetapi jasa tambahan yang diberikan tidak bagus, maka keseluruhan akan terlihat tidak indah. Konsep Flower of Service memiliki dua komponen, yaitu produk inti dan pelayanan pendukung. Produk inti adalah komponen-komponen utama yang memasok pengalaman-pengalaman yang dicari pelanggan atau manfaat pemecahan masalah yang dicari konsumen. Di sekeliling produk inti adalah varian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jasa yang disebut dengan layanan pelengkap. Selanjutnya, hasil analisa konsep Flower of Service. Yang pertama, di Flower of Service ini ada yang namanya information. Di sini hasil analisa UMKM kami dari information, yaitu salah satu media yang digunakan oleh mitra ini untuk penyampaian informasi yaitu melalui Instagram. Media tersebut berisikan informasi tentang Salon Maharani dan juga berisikan lokasi dan kontak yang dapat dihubungi. Dari sinilah mitra ini dapat menambah konsumen baru. Yang kedua yaitu consultation. Jika pelanggan belum ada gambaran untuk penggunaan produk mereka, maka Salon Maharani akan merekomendasikan rancangan yang sesuai dengan permintaan si pelanggan. Yang ketiga yaitu order taking. Untuk pelanggan Salon Maharani dapat melakukan pembelian atau penggunaan jasa melalui platform digital tersebut, yaitu dengan membuat janji dahulu, ataupun dapat datang langsung ke lokasi mitra tersebut untuk komunikasi terkait rencana kegiatan si pelanggan dengan si mitra. Yang keempat yaitu hospitality. Salon Maharani dalam menerima tamu yang baru dan lama sama tanpa membedakan mereka, yang mana konsumen baru dan membedakan konsumen lama itu tidak terjadi di sini. Mereka menyapa dengan ramah tamah tamu lama mereka saat mereka kembali. Elemen yang disiapkan di tempat ini juga sangat beragam. Ada fasilitas toilet, tempat beribadah, dan fasilitas lainnya. Berikutnya yaitu safekeeping. Pelanggan yang mengunjungi lokasi Salon Maharani ini menyediakan fasilitas untuk barang-barang pribadi seperti tempat parkir yang cukup untuk kendaraan pribadi di mana si pelanggan datang ke lokasi Salon Maharani tersebut. Berikutnya yaitu exceptions. Jika pelanggan tidak sesuai dengan yang disarankan oleh Salon Maharani, maka pelanggan bebas untuk mencari referensi lain ataupun mengganti rancangan mereka.
Berikutnya yaitu payment. Pembayaran dapat berupa pembayaran secara langsung, secara tunai, ataupun cicilan dengan jangka waktu terbatas. Di sini pembayaran mereka sudah dikomunikasikan di awal saat mereka akan melakukan kerjasama antar mitra dan si pelanggan. Baiknya mitra mengetahui dengan baik apakah pelanggan tersebut dapat dipercaya jika melakukan pembayaran dengan cara pencicilan. Dan yang terakhir yaitu billing. Pelanggan salon maharani yang diizinkan untuk melakukan pembayaran secara mencicil hanya pelanggan terdekat ataupun pelanggan yang dipercaya oleh salon maharani ini. Adapun pelanggan baru yang ingin mencicil biaya penggunaan jasa tersebut harus membayar minimal 50% dari DP dan dari total biaya yang akan digunakan. Selanjutnya, yaitu analisa branding service dalam UMKM. Salon Maharani merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, dengan menyediakan berbagai produk seperti jasa rias pengantin, dekor pelaminan, dan lainnya. Mereka menerapkan strategi branding service, sewa baju tari, dan baju adat daerah. UMKM ini melakukan branding dengan beberapa cara, dan salah satunya yaitu dengan identitas merek. Identitas merek merupakan latar belakang merek, prinsip-prinsip merek, tujuan, dan ambisi dari merek yang bertujuan untuk menyampaikan merek itu sendiri. Salon Maharani ini memiliki logo, tipografi, dan servis yang berbeda dengan UMKM lainnya. Strategi branding dari kepribadian merek, Salon Maharani ini juga memiliki karakteristik yang berbeda. Salon ini juga bekerja sama dengan sanggar terbaik di Kota Batam, sehingga dari sini juga mereka dapat mengembangkan strategi branding. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Distributing service through physical and electronic channels. Pada prinsipnya, jasa tidak ada yang berpindah dari segi kepemilikan, pengalaman, kinerja, dan secara fisik tidak dapat dikirim dan disimpan. Sementara, mengirimkan informasi merupakan transaksi yang baik dilakukan melalui channel elektronik. Dalam siklus penjualan layanan yang umum, terdapat 3 aliran distribusi yang terkait. Yang pertama, itu ada aliran informasi dan promosi. Salon Maharani mendistribusikan informasi layanan jasanya lewat platform sosial media, yaitu Instagram. Selain informasi terkait pelayanan, Salon Maharani juga menawarkan promosi yang menarik untuk pelanggannya. Yang kedua, itu ada aliran negosiasi. Salon Maharani menerapkan negosiasi untuk kerabat yang dikenal dengan memberikan diskon. Selain itu, Salon Maharani juga memberikan keringanan dengan mencicil biaya pelayanan. Salon Maharani menyediakan layanan reservasi terlebih dahulu. Reservasi dilakukan melalui Instagram ataupun kontak WhatsApp mereka. Yang ketiga itu ada aliran produk. Salon Maharani menjual produk kecantikan untuk rambut kepada pelanggan, menyediakan sewa baju adat untuk kebutuhan pesta ataupun pernikahan. Pemesanan produk bisa melalui Instagram dan WhatsApp mereka. Informasi manajemen dengan pelayanan servis dalam mitra bisnis. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam mengelola perusahaan layanan. Yang pertama itu ada analisis kompetitor. Peluang usaha jasa seperti Salon Maharani sangat tinggi dikarenakan banyak toko lain yang menjual produk, sehingga Salon Maharani bisa mendapatkan keuntungan lebih karena kompetitor bisnis salon tidak banyak. Yang kedua, kerja. Waktu kerja untuk usaha jasa seperti salon tentu buka setiap hari kecuali memang pemilik usaha ingin tutup atau libur. Jam operasional juga tidak menentu karena salon bukan kebutuhan primer pelanggan. Yang ketiga, tempat yang dekat dengan area bisnis. Tempat usaha Salon Maharani cukup bagus karena letaknya yang berada di area bisnis sehingga banyak lewatnya domestic market and distributing service internasional. Dapat 3 cara dalam mendistribusikan layanan jasa di pasar internasional. Yang pertama itu ekspor langsung. Salon Maharani belum ada rencana menjual barang atau jasa ke negara lain. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dialami, salah satunya kekurangan dana. Jika Salon Maharani menjual jasa mereka ke negara lain, tentunya akan sangat berpengaruh bagi nama Salon Maharani sendiri. Yang kedua, ada strategi aset ringan. Salon Maharani belum ada rencana untuk melakukan franchising. Franchising sendiri sangat diperlukan untuk Salon Maharani yang memiliki sumber daya yang terbatas dan pertumbuhan yang cepat diperlukan untuk mendahului persaingan. Terdapat beberapa manfaat jika Salon Maharani melakukan franchising, diantaranya adalah menambah pendapatan mereka, nama mereka akan lebih dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga, itu
ada investasi asing secara langsung. Dikarenakan Salon Maharani belum ada cabang ataupun anak perusahaan, maka kegiatan investasi ini belum dilakukan. 8 langkah Salon Maharani untuk menuju jalan perubahan sukses. Yang pertama yaitu create urgency. Merupakan perubahan yang dapat dilakukan Salon Maharani adalah mengubah cara pemasarannya, yaitu menggunakan media Instagramnya, yaitu Vivasi.id, untuk memperkenalkan brandnya. Yang kedua yaitu form a powerful coalition, yaitu membentuk kerjasama dan tanggung jawab antara tim dekorasi, pelaminan, fotografer, pemain organ, penata rambut, penata baju, dan makeup artist untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu create a vision of change, yaitu Salon Maharani membuat visi dengan membangun project manajemen dalam mencapai kualitas pelayanan yang lebih unggul. Yang keempat, communicate the vision. Salon Maharani melakukan pengarahan komunikasi visi atau harapan pencapaian kepada karyawannya melalui rapat bersama. Yang kelima yaitu empower action, strategi yang dapat diperbaiki oleh Salon Maharani untuk mengurangi dan menghilangkan hal-hal yang dapat membebani salon adalah mengenai beban kerja yang dihadapi setiap karyawan. Jadi Salon Maharani melakukan kerjasama tim untuk membagi beban karyawannya agar tidak terlalu berat. Kemudian create quick wins. Salon Maharani dapat melakukan peningkatan pengerjaan proyek atau kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, build on the change, yaitu pemilik usaha salon dapat memberikan reward berupa non-financial, seperti berbagi makanan jika pengerjaannya dihasilkan bagus, dan juga ketika di antara karyawannya ada yang ingin menjalankan prosesi pernikahan, pemilik usaha dapat membantu merias sesuai kebutuhannya dengan gratis. Dengan ini, Salon Maharani dapat membentuk tujuan dan menciptakan peningkatan dari waktu ke waktu dan memberi penghargaan kepada karyawannya. Yang terakhir, make it stick. Pemilik usaha mengkomunikasikan semua rencana dan proses kegiatan dengan jelas kepada setiap karyawan di salon agar setiap individu dapat mengerjakannya dengan baik. Strategi. Pendekatan strategi merupakan pendekatan yang telah terbukti, diuji, dan dipercaya oleh pakar strategi untuk merumuskan suatu strategi. Dalam approach to strategi atau pendekatan strategi, terdapat dua aliran ide yang paralel, bersaing, dan pada tingkat tertentu berinteraksi. Aliran tersebut yaitu 1. Aliran preskriptif, melihat strategi sebagai proses yang terkontrol, disengaja, dan berdasarkan model rasional pengambilan keputusan yang menghasilkan strategi yang disengaja secara lengkap. Yang kedua, aliran analitik, lebih tertarik untuk memahami bagaimana organisasi sebenarnya merumuskan strategi pada menentukan bagaimana mereka harus merumuskannya. Berpendapat bahwa ini adalah hasil dari proses sosial dan politik yang kompleks yang terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Berdasarkan kedua aliran tersebut, kami akan memilih aliran preskriptif sebagai pendekatan strategi usaha Salon Maharani. Hal tersebut dikarenakan aliran preskriptif menggunakan cara dengan melihat strategi prosesnya terkontrol secara beraturan. Jika Salon Maharani ingin melakukan penambahan tempat usaha di berbagai daerah, maka lebih baik strategi usaha dirancangkan atau direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut kami, aliran preskriptif akan lebih memudahkan Salon Maharani untuk mengembangkan suatu usaha agar perencanaan usahanya lebih terstruktur untuk kebaikan ke depannya. Selanjutnya adalah peran korporat dari Salon Maharani. Peran korporat itu membentuk struktur organisasi serta membentuk peraturan kerja, membentuk visi dan misi usaha, mengkomunikasikan visi dan misi kepada setiap karyawan, membagi peran dan tugas pekerjaan kepada setiap individu, serta mengkoordinir setiap bagian pekerjaan, dan memotivasi dan memberikan semangat kepada setiap karyawan oleh pemilik usahanya. Kemudian operasional. Peran operasional yaitu menjalankan visi dan misi usaha. Pada bagian ini, tenaga kerja akan menjalankan pekerjaan sesuai visi dan misi salon, dan kebutuhan pelanggan seperti pada bagian dekorasi, akan ada 6 karyawan yang bekerja sama, pada bagian fotografer akan ada 4 karyawan yang bekerja sama, pemain organ tunggal, asisten mual, dan penata rambut. Yang kedua, mempermudah pencapaian visi dan misi, seperti melalui mesin, seperti satokan, hairdryer, garni, ring light, beauty case, AC, sisir listrik, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai media untuk menjalankan visi dan misi.
Salma Maharani menggunakan media Instagram sebagai bentuk untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menerima panggilan customer. Yang terakhir yaitu unit, yaitu perannya menjalankan pekerjaan sesuai bagian masing-masing dan bekerja sama antar tim. Yang kedua, memberikan masukan sebagai saran untuk kemajuan dan kebersamaan usaha atau organisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.